Pak Penas silakan maju aja, merapat. Ya, shalom semuanya. Halo. Saya mau ngucapin selamat datang dulu buat bagi yang baru pertama kali hadir di BIC Korea. Selamat datang, selamat bergabung bersama kami. Makin dahsyat juga. Pokoknya makin oke lah. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau renungkan setiap berkat-berkat yang Tuhan beri buat kita. Kita mau renungkan betapa kebaikan Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Kita mau ambil saat teduh sebentar. Ya, thank you for your love. Thank you for your kindness. We will worship you. Kami dalam jalan yang benar. Kami mau hidup kudus seperti Engkau yang Allah kudus. Engkau Allah yang kudus. Kamilah anak-anak-Mu ya Bapa. Kami mau belajar hidup kudus Tuhan. Kami gak mau jadi anak Tuhan yang gitu-gitu aja. Kami gak mau jadi anak Tuhan yang gampang diremehin sama orang dunia. Tapi kami mau tunjukin Tuhan, kamilah anak-anak Yesus. Kami kuat. Kami lebih daripada pemenang. Sebab Roh-Mu Tuhan kudus. Sebab Roh-Mu Tuhan berkuasa atas kami. Haleluya. Mari sembah Tuhan.
Kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja, mulia Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus, di tata suci-Mu, kami menyembah. Nama-Mu kami sanjung Tuhan. Haleluya. Kami puja Engkau Raja, Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu kami sanjung Tuhan. Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja, kami puja Engkau Raja, mulia kami puja Engkau Allah, kami puja Engkau Raja, mulia. Engkau Allah yang kudus, Hosana, Hosana, in the highest. You the worship dengan segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Bertata atas kami Allah Yesus Kristus, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu atas kami Tuhan. Jamah hati kami, kami kan dapatkan berkat luar biasa daripada-Mu. Haleluya. Hosana, in the highest. Let our King be lifted up. Hosana, 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 Hosana.
siap memuji nama-Mu Tuhan. Kami siap berkumpul di tempat ini meninggikan Kau Tuhan, menunggu firman diberitakan ya Bapa. Kami siap Tuhan memuji Kau ya Bapa. Kami buka ibadah itu Tuhan. Kau hancurkan ya Bapa. Kau usir Tuhan setiap roh-roh jahat yang mau mengganggu ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kau jamah setiap hati kami Tuhan, biar kami bisa fokus konsentrasi untuk ibadah hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya kita katakan amin. Amin. Haleluya. Apa kabar teman-teman? Apa kabar teman-teman? Luar biasa. Saya maunya jawabannya gini. Kalau ditanya, apa kabar teman-teman? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bisa ya? Amin. Kita coba ya. Apa kabar teman-teman? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Amin. Beri tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan Allah kita. Sebab Tuhan Engkau Allah yang baik. Sebab Engkau Tuhan yang baik. Amin. Amin. Di bumi di surga dengan setiap hati naikkan pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita nyanyi dari awal ya. Oh, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji hatilah sang kekala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati naikkan pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebentar, sepertinya saya lihat ada kerenggangan di tengah-tengah sini. Saya minta teman-teman bisa maju, kita isi tempat-tempat yang kosong. Oke, biar kita lebih erat lagi. Kita boleh kasih salam sama temennya kiri kanan. Halo, apa kabar? Shalom. Kita puji Tuhan yuk. Gitu. Amin. Tuhan Engkau Allah yang baik. 5 orang kita salaman, jangan berhenti. Kita masih dikit, kita masih bisa salaman sama-sama. Amin. Hey, oh, oh, oh. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji hatilah sang kekala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati
pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersangka agung namanya, puji dan jumlah. Kami hanya membutuhkan dengan segenap hati akan pujian, sebab Tuhan baik. Angkat jempolnya semua Tuhan. Sebab Tuhan baik, Tuhan memang baik buat kita, men. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Anugerahnya kekal, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik dan anugerahnya kekal. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau sangat baik Tuhan buat kami ya Bapa. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Kau berikan buat kami. Setiap hari gratis lagi ya kan? Amin. Amin. Kita mau pujian lagi. Kita mau angkat pujian Tuhan Engkau baik. Amin. Amin. Yuk kita beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Gak usah malu-malu buat nyembah Tuhan, gak usah malu-malu buat puji Tuhan. Kita semua sama di sini. Amin. Woo! Yeah, yeah, yeah. Puja bagimu Yesus, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur, masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. 1, 2, 3, say. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Engkau yang baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Amen. Persilakan semuanya untuk duduk. Kita mau doa syafaat buat bangsa-bangsa. Kita mau lihat dulu cuplikannya. Hari ini doa bangsa dibawakan sama Pastor Dedi. Ekuador, negara yang terletak di sepanjang pantai timur Pasifik Amerika Selatan ini, memiliki populasi penduduk sebanyak 15,2 juta jiwa. Mayoritas mereka beragama Roma Katolik, dan sebagian masih percaya kepada animisme. Berdoa untuk pemulihan kerohanian di Ekuador. Tuhan Maha Besar, Dia lebih dahsyat daripada segala Allah, sebab segala ilah di Ekuador adalah hamba.
tapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dan gemetarlah di hadapannya, hai segenap penduduk Ekuador. Biarlah bangsa ini berkata, Tuhan itu Raja. Saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan perkatakan Shalom Ekuador sebanyak 3 kali. Lalu kita sama-sama mau berdoa untuk bangsa ini. 2, 3, Shalom Ekuador, Shalom Ekuador, Shalom Ekuador. Ini kami umat-Mu menyatukan hati Tuhan. Kami berdoa untuk sebuah bangsa Ekuador Tuhan. Kami berdoa untuk 15,2 juta jiwa, orang-orang yang ada di sana yang mayoritas beragama Roma Katolik. Tuhan, kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa Ekuador. Kami perkatakan pemulihan terjadi seutuhnya, pemulihan ekonomi, kehidupan sosial bangsa ini terjadi. Biarlah Engkau berkuasa Tuhan, Engkau bertahta Tuhan. Dan kami katakan takut akan Tuhan ada dalam pemerintahan yang ada. Kami berdoa ya Tuhan untuk kesatuan, untuk pertumbuhan gereja-gereja di Ekuador. Kami berdoa seperti firman-Mu berkata, satu Tuhan, satu iman dan satu Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tuhan, kami berdoa untuk generasi muda yang ada di sana. Roh Kudus, ubahkan hati mereka, untuk mereka mencari Tuhan, untuk mereka memiliki hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Kami berdoa untuk anak-anak muda, bangkitlah. Engkau bangkit menjadi anak panah di tangan pahlawan. Engkau hidup bagi kerajaan Allah, mengubah keluargamu, teman-temanmu, kota dan bangsamu bagi Kristus. Ya Tuhan, biarlah bangsa Ekuador dapat berkata bahwa hanya Tuhan tempat perteduhan dan perlindungan. Tuhan adalah gunung batu dan keselamatan untuk mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di Ekuador sama seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita akan menyaksikan Pastor Mrs. dari Gembala Pembina kita, Mr. Niko Nyoto Raharjo. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Shalom, saudara-saudara dikasih Tuhan. Shalom. Memasuki tahun Ain Dalet 5774 sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8, bahwa mata Tuhan tertuju kepada kita, anak-anaknya. Dia mau mengajar, Dia mau menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Dia mau menasihati kita. Dan saya percaya ini adalah tuntunan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya ingin tanya kepada saudara, ada berapa banyak di antara saudara yang mau menyenangkan hati Tuhan? Boleh angkat tangan. Saudara, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, maka kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Karena itu saya akan membacakan firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara, cara kita hidup akan menentukan kita masuk surga atau mau masuk neraka. Saya berdoa semua hidup seperti orang arif, bukan seperti orang bebal. Ayat 16 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, hari-hari ini adalah jahat. Kalau saudara membaca dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, di situ tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Di situ dikatakan,
pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Mengapa? Karena keadaan manusia itu sendiri. Saudara baca ayat-ayat itu. Saya berdoa, saudara semua tidak ada yang termasuk dalam ayat yang disebutkan manusia di akhir zaman tadi. Saya berdoa kepada saudara, semua masuk surga. Ayat 17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, untuk hidup sebagai anak-anak terang, kita harus mengusahakan supaya mengerti kehendak Tuhan. Saya percaya supaya saudara mengerti kehendak Tuhan, maka saudara harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, miskin di hadapan Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara mengerti kehendak Tuhan dan saudara melakukan itu, pintu-pintu yang tertutup selama ini akan dibuka oleh Tuhan. Ayat 18 berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh roh. Saudara, jangan sampai saudara hari-hari ini mabuk karena anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi Tuhan berkata kepada kita hari ini, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Seperti Tuhan Yesus, dia penuh Roh Kudus dan melakukan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Yang mau menyenangkan hatinya Tuhan, katakan amin. Amin. Ayat yang ke-19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saya percaya kalau kita itu penuh Roh Kudus, kita akan berkata-kata satu dengan yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Arti bahasa yang indah, bahasa yang memberikan pujian satu dengan yang lain. Jangan pakai bahasa yang jelek, bahasa caci maki. Tuhan Yesus berkata, setiap kata-kata yang sia-sia yang keluar dari mulut kita akan kita pertanggungjawabkan nanti pada hari penghakiman. Dari ucapan kita akan dihukum atau dibenarkan. Tapi saya berdoa, semua akan dibenarkan. Kemudian saya percaya kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat yang ke-20 berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara, ucaplah syukur dalam segala hal, sebab memang itulah yang dikehendaki oleh Allah dan Kristus Yesus bagi kami. Orang sebagai anak-anak terang, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Dan ayat yang ke-21 berkata, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara, kita satu dan yang lain harus saling merendahkan diri, bukan saling meninggikan diri. Ingat, Alkitab katakan, Allah sangat menentang orang yang congkak, tapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, sekali lagi, ada berapa banyak di antara saudara yang mau menyenangkan hatinya Tuhan? Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Bapak, engkau melihat anak-anakmu saat ini mengangkat tangan. Mereka berjanji untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau hidup sebagai anak-anak terang, dan itulah yang Tuhan kehendaki kita lakukan dari hari ini. Bapak, kamu percaya janjimu masuk tahun 2013, tahun Ain Dalet, pintu-pintu yang tertutup selama ini Tuhan akan buka. Dalam nama Yesus, terbukalah pintu-pintu yang tertutup. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Uri alama sikiar alama, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Pastor, message yang begitu menguatkan buat kita. Kita mau siapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Jalanmu memang tidak dapat terselami buat kami ya Bapak. Terlalu dalam buat kami, tapi kami selalu pegang janji.
Jalanmu tak tersalangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasihmu, tiada terduga kasihmu. Heran dan bersalah hati kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Hidupku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu yang penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu Tuhan. Sedang semua bangkit berdiri. Jalanmu tak tersalami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu yang ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah, tiada terduga kasihmu, tiada terduga kasihmu. Heran dan besar kasihmu, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu
kanan atau ke kiri. Biarlah kami terus berjalan maju Tuhan. Oh, berjalan dan tidak menjadi lelah. Oh, berlari dan semakin kencang Tuhan. Oh, biar mata kami hanya tertuju kepada Yesus. Oh Tuhan, di tahun pemulihan seutuhnya ini, oh biarlah kami hidup sebagai anak-anak terang Tuhan. Kami hidup sebagai orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kami siap dibentuk, kami siap dilatih, kami siap diproses. Perbuatlah apa yang Kau pandang benar dan baik untuk hidup kami. Sebab kami tahu semua berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Engkau sudah bertahta atas pujian penyembahan kami. Dan sekarang kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu, mendengarkan kebenaran firman Allah dari hamba-Mu Bapak Wenas, yang Kau utus, Kau panggil untuk menyampaikan kabar baik kepada setiap kami. Sehingga kami tahu hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan kegirangan, hari terobosan, hari kemenangan, hari mujizat, hari di mana kami mendapatkan jalan keluar, hari di mana pintu-pintu terbuka dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan urapi kami semua. Berikan hati dan telinga seorang murid untuk kami rendahkan hati kami, belajar kehendak Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang yang bodoh, tapi kami jadi orang yang arif, yang mengerti kehendak Tuhan dan menyelesaikannya dalam hidup kami sampai Kau datang kali yang kedua. Kami kedapatan setia di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang kami sembah, kami cintai, dan kami layani sampai seumur hidup kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari semua orang yang mengasihi dan dikasihi Tuhan sama-sama berkata amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Shalom, haleluya. Hari ini kita kedatangan hamba Tuhan Pak Herman Walker Wenas, seorang misionari yang aktif di UNICEF, saudara, dan beliau akan membagikan pesan firman Tuhan kepada kita semua, dan kita semua pasti diberkati. Hamba Tuhan Bapak Herman Walker Wenas, kita berikan apresiasi, tepuk tangan sekali lagi. Puji Tuhan. Selamat sore semua. Selamat sore. Tolong disambut kalau misalnya lagi sementara bicara, soalnya kalau misalnya kosong rasanya nggak enak gitu ya. Saya baru selesai tugas saya di Pusan. Selama 8 bulan saya mengajar di sana. Kalau Tuhan kehendaki, tahun depan saya akan kembali lagi ke wilayah Pusan. Ada beberapa sekolah di sana yang minta, karena dari UNICEF saya diminta untuk mengajarkan tentang hak-hak anak. Jadi itu yang saya sampaikan ke mereka. Dalam perjalanan pengalaman selama bertemu dengan masyarakat dari luar negeri maupun dari masyarakat Indonesia sendiri, banyak hal yang menarik, saudara. Banyak hal yang menarik yang buat saya menggugah hati, kadang mengubah hidup, begitu. Contohnya misalnya, kadang saya kalau misalnya ada orang tua murid gitu yang pengen ketemu, pengen kenalan gitu, dipanggil, oke, saya datang, saya nginep di sana di tempatnya mereka. Sampai di sana saya baru sadar dia nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Korea. Saya udah diplot gitu, tinggal 2 hari di situ. Jadi saudara bisa bayangkan, sampai di satu tempat, di satu situasi yang nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain, jadi pakai bahasa Tarsan juga. Yang paling saya suka waktu makan, karena sama-sama nggak bisa ngomong, ya udah saya makan aja terus, nggak peduli. Dia good begitu aja, ya. Tapi banyak hal yang menarik, saudara. Dan kalau kita berada di tempat yang baru, dalam situasi yang baru, banyak hal yang kadang-kadang buat kita aneh, buat kita mengejutkan, kadang-kadang membuat kita ada sensasi merasa gugup gitu ya, merasa nggak nyaman, merasa kadang-kadang rasa gimana ya, kok bingung mau ngapain begitu. Nah, pada sore hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang sifat-sifat kepemimpinan yang ada, yang kita bisa lihat di dalam Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai 8. Saya
tertarik dengan jemaat di tempat ini karena saya juga dengar bahwa ini baru dimulai. Nah, tentunya untuk memulai sesuatu yang baru itu hampir sama ya kalau misalnya kita ada di dalam situasi yang serba baru, saudara. Seperti tadi yang saya sampaikan, ada saat-saat di mana kita merasa bingung mau ngapain, kita nggak tahu apa yang harus kita kerjakan, kita bingung, kita kadang serba mau ngapain nih sebenarnya. Seperti itu, saudara. Saya mengalami situasi yang seperti itu karena sering diutus ke beberapa tempat, beberapa daerah, di situasi-situasi yang baru. Dan saya melihat ada hal-hal yang penting yang saya bisa pelajari dari firman Tuhan. Saudara bisa membayangkan, satu generasi keluar dari Mesir. Lalu kemudian di satu titik generasi itu harus berakhir dan ini menurut mereka semua nih fresh, saudara. Di kitab Yosua itu adalah kitab ketika bangsa Israel itu dimulai dengan generasi yang baru, ketika generasi yang lama itu sudah berlalu. Dan Yosua pada saat itu adalah seorang pemimpin yang baru, saudara. Dia fresh sebenarnya, karena selama ini dia berada di bayang-bayang Musa. Mari kita sama-sama membaca di dalam kitab Yosua pasal yang pertama, ayat 1-8. Saya kalau misalnya boleh minta tolong ada Alkitab ini nggak ya, bahasa Indonesia ya? Boleh saya pinjam? Saya dari tadi rubah bahasanya nggak dapat. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama membuka aplikasi Alkitab kita. Ada di layar ya. Oke, puji Tuhan. Yosua 1 ayat 1-8, yuk kita sama-sama baca yuk, supaya kita bisa sama-sama bisa melihat dalam firman Tuhan. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yang ayat yang pertama saya minta para wanitanya membaca, lalu kemudian yang pria ayat yang kedua bergantian sampai ayat 8 kita baca bersama-sama. 2, yang wanita siap, 3. Oke, kita ulang lagi. Gimana kalau yang wanitanya baca ayat yang pertama dengan suara yang jelas? 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, firman kata Yang pria ayat 2. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Silakan 3. setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Rambut tidak akan katakan, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bersama-sama. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan. Saudara, kalau saya boleh tanya nih, menurut saudara kalau Tuhan mengatakan sesuatu, menyampaikan sesuatu itu penting nggak? Penting. Penting ya? Oke, saya pengen dengar dari yang belakang nih. Sekali lagi, kalau Tuhan menyampaikan sesuatu itu penting nggak kira-kira? Penting. Oke, itu penting. Kalau misalnya itu penting, sekarang pertanyaan yang berikut adalah begini. Waktu ayat yang pertama, kita lihat ayat yang pertama. Di ayat yang pertama, Tuhan berkata kepada Yosua begini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Di situ disampaikan bahwa hamba Tuhan
Musa hamba Tuhan itu sudah mati. Pertanyaannya begini, waktu Tuhan sampaikan kepada Yosua di dalam ayat yang kedua bahwa Musa sudah mati, pertanyaan saya adalah, waktu itu Yosua tahu nggak sih kalau Musa udah mati? Ada yang bisa jawab pertanyaannya? Kira-kira, coba lihat ayat yang kedua. Kira-kira di dalam ayat yang kedua waktu Tuhan bicara ini, hambaku Musa telah mati. Kira-kira waktu itu Yosua udah tahu belum Musa sudah mati? Belum. Belum? Oke, siapa yang bilang belum tolong angkat tangan. Pengen tahu. Oke, ada 2. Tadi saya dengar ada 2, 3. Sekarang oke. Nah, siapa yang bilang bahwa Yosua sudah tahu kalau Musa itu sudah mati? Oke, ada 1. Oh, kalau pendetanya angkat tangan, save-nya ikut angkat tangan aja gitu ya. Di dalam ayat yang pertama dengan jelas dikatakan gini. Ayat yang pertama dengan jelas dikatakan gini, waktu hamba Tuhan itu sudah mati, firman Tuhan kepada Yosua. Jadi sebenarnya bangsa Israel itu udah tahu kalau mereka itu waktu Musa naik ke atas gunung, itu sudah ada kata-kata perpisahan dari Musa. Mereka tahu bahwa Musa itu akan mati. Jadi bangsa Israel termasuk Yosua sudah tahu kalau Musa itu sudah mati. Nah, tadi bilangnya begini. Apa yang Tuhan bilang itu penting. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya penting, ngapain Tuhan ngomong sesuatu yang Yosua udah tahu? Kira-kira menurut saudara apa? Ngapain juga Tuhan kasih tahu kalau misalnya Yosua udah tahu Musa itu mati. Lalu Tuhan kenapa mesti ngomong lagi gitu? Musa hambaku itu sudah mati. Saudara, saya bisa membayangkan posisi Yosua pada saat itu. Dia harus berdiri di hadapan jutaan bangsa Israel yang baru mengalami juga kesulitan. Karena apa? Banyak dari antara mereka yang kehilangan dari keluarga, yang membawa, yang orang tua, bahkan saudara yang pertama kali keluar dari Mesir. Mereka itu bingung, mereka itu serba nggak tahu, apalagi selama 40 tahun berikutnya mereka di bawah pimpinan Musa. Mereka sudah terbiasa dengan karakter Musa, mereka sudah terbiasa dengan situasi tersebut. Lalu tiba-tiba yang berdiri di hadapan mereka adalah Yosua. Dan saya percaya pada saat itu mereka sangat berharap, mereka ingin sesuatu dari pemimpin yang ada di depan mereka. Nah, coba saudara bayangkan bagaimana perasaan Yosua pada saat itu. Apa yang saudara rasakan ketika saudara baru pertama kali khotbah di depan orang? Apa yang sudah dihafalin lupa semua, saudara. Apa yang sudah disiapin, didoakan, dipuasain sampai 1 minggu juga tiba-tiba blank begitu di depan orang. Saudara berusaha ketawa pun ketawanya jadi gugup, saudara. Bukan ketawa sama leluconnya saudara, orang ketawa karena gugupnya saudara itu. Kira-kira seperti itu. Saudara bisa bayangkan gimana perasaan Yosua pada saat itu. Dan kalau saya Yosua, saya berpikir begini, gimana ya kalau Musa itu gimana ya? Kalau waktu itu, kalau misalnya Musa ada di sini, kira-kira dia ngapain ya? Apa yang harus saya lakukan pada saat ini? Dan pada saat itu, Tuhan berkata kepada Yosua, "My servant Moses is dead." Hambaku Musa sudah mati. Yosua sudah tahu, tapi Tuhan ingin ingatkan sesuatu. Ketika saudara mengalami sesuatu yang baru di dalam kehidupan saudara, ketika kita memulai sesuatu yang baru di dalam kehidupan saudara, saudara tidak perlu mengingat apa yang ada di belakang, termasuk kegagalan dan keberhasilan saudara. Karena segala sesuatu di dalam Tuhan itu baru, saudara. Itu yang membuat kita masuk di dalam poin yang pertama. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Kita tidak mengandalkan pengalaman, tidak mengandalkan masa lalu, tidak mengandalkan kemampuan kita, tetapi di dalam Tuhan kita perlu untuk sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan apa yang ada di belakang kita menganggap kesuksesan, keberhasilan yang pernah kita lakukan itu sebagai kunci kesuksesan kita untuk ke depan. Akhirnya kita tidak mengandalkan Tuhan. Dan akibatnya apa yang terjadi, saudara? Mungkin saudara bisa sukses, karena di luar kita pun banyak orang yang bisa sukses dengan kunci-kunci keberhasilan. Mereka bisa bekerja keras, mereka lakukan. Tetapi ketika mereka tidak mengandalkan Tuhan, kesombongan muncul.
Dan itu yang membuat kita melupakan Tuhan. Yang pertama kali ketika bangsa Israel siap untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, ketika berkat-berkat itu akan dibukakan, Tuhan mengajarkan kepada pemimpinnya, kepada Yosua pada saat itu, "Hambaku Musa sudah mati. Andalkan aku," kata Tuhan. Yang berikutnya, dalam firman Tuhan dikatakan beberapa kali disebutkan, kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, jangan takut. Kalau saya terjemahkan dari New International Version-nya, poin yang kedua adalah menjadi berani, menjadi kuat dan berani. Do not be discouraged, be strong and don't be discouraged. Tapi kalau dalam bahasa terjemahan lainnya dikatakan jangan takut, jangan gentar hatimu. Saudara, antara menjadi kuat dan menjadi berani dengan kata jangan takut itu sebenarnya hampir sama. Coba saudara, pernah nggak saudara dikejar anjing? Ada yang pernah dikejar anjing? Gitu, ada ya. Tiba-tiba pelari manapun juga bisa kalah ya sama kita yang lagi dikejar anjing ya. Saya belajar gini saudara. Ketika kita memutuskan untuk bertindak melakukan sesuatu, dipicu rasa takut sebenarnya. Dipicu rasa takut. Tapi pada saat itu adrenalin itu muncul, gitu, langsung diproduksi oleh otak kita yang membuat kita tuh punya tenaga yang lebih. Kira-kira seperti itu. Kalau firman Tuhan katakan menjadi kuat, artinya gini, Tuhan kan nggak pernah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang kita nggak mampu, betul nggak? Ya. Jadi kalau Tuhan bilang jadi kuat, ya bisa, berarti kita bisa jadi kuat. Amin. Amin. Tuhan bilang jadi berani, berarti kita bisa jadi berani, saudara. Artinya gini, dalam kondisi takut pun sebenarnya ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu, itu kita bisa terpicu dan jadi kuat, jadi mampu. Apalagi ketika keputusan itu, ketika kita buat keputusan untuk menjadi berani. Alasannya kenapa sih? Poin ini maksudnya, kenapa hal ini begitu penting buat Tuhan? Kenapa tidak menjadi takut menghadapi sesuatu yang baru itu sangat penting buat Tuhan? Nah sekarang, saudara, berapa banyak di antara saudara yang tahu cerita tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir lalu bersama-sama dengan Musa hampir masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan? Berapa banyak? Supaya kita nggak perlu baca lagi. Saya cuma pengen tahu, kalau misalnya itu nanti kita baca lagi ayatnya. Sebagian belum pernah dengar ceritanya? Atau sebagian nggak ngerti? Itu pertanyaannya saya tadi. Oke, gini kira-kira saya ceritakan lagi. Bangsa Israel keluar dari dari Mesir, lalu kemudian Tuhan perintahkan mereka untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, Musa mengirimkan 12 orang mata-mata. Lalu kemudian setelah itu terjadi kegoncangan di tengah bangsa Israel. Akhirnya Tuhan memutuskan untuk batal. Mereka muter lagi selama 40 tahun di padang belantara. Lalu kemudian kali ini kepemimpinan dipegang oleh Yosua. Nah, saudara, apa yang membuat bangsa Israel itu tidak bisa masuk? Generasi pertama tidak bisa masuk. Pada saat itu ada 3 juta. Perlu diingat, ada 3 juta orang. Itu yang dihitung hanya pria saja. 3 juta orang yang keluar dari Mesir. Mereka ada di perbatasan. Lalu kemudian apa yang membuat terjadi perubahan sehingga Tuhan memutuskan batal? Sederhana saudara, penyebabnya cuma satu hal. Ada 12 orang dikirim oleh Musa. Lalu kemudian 10 orang kembali, mereka bilang begini, kita nggak mungkin ngalahin. Nggak bisa. Karena mereka itu terlalu kuat, mereka itu besar-besar orangnya. Nggak bisa kita. Dari 10 orang ini, yang menyebarkan rasa ketakutan di tengah-tengah bangsa Israel, akibatnya 3 juta orang, hanya laki-laki saja. Perlu diingat, kalau misalnya dijumlahkan dengan wanita dan anak-anak, saudara bisa bayangkan berapa banyak. Mereka semua harus mati sia-sia di padang belantara. Yang tidak mereka ketahui adalah, mari kita sama-sama buka di dalam kitab Yosua pasal yang kedua. Yosua pasal yang kedua, kita baca. Ayatnya yang ke-8
sampai dengan ayat yang ke-11. Tolong satu orang boleh bantu saya untuk bacakan 8 sampai ayat yang ke-11. Yosua pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas Sotom dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah." Saya waktu belajar firman Tuhan ini, saudara, ketika saya sampai di ayat ini, saya sempat nangis, saudara. Nangisnya gini, saya membayangkan jutaan orang itu mati sia-sia cuma gara-gara 10 orang, saudara, yang bilang gak bisa, yang menyebarkan rasa takut, saudara. Orang-orang yang mengatakan tidak bisa, tidak sanggup, tidak kuat, sehingga ketakutan itu menyebar, saudara. Coba saudara bayangkan betapa sukacitanya anak-anak itu ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka loncat-loncat, saudara. Mereka senang, mereka bebas dari perbudakan. Ini rasanya pertama kali ini bermerdeka, bisa memutuskan sesuatu untuk masa depan, untuk kehidupan sendiri. Tapi kenyataannya cuma karena rasa takut. Mereka gagal untuk melihat tanah perjanjian. Kenapa? Mereka tidak pernah tahu bahwa musuh mereka takut menghadapi mereka. Sayang ya? Sayang. Tahukah kita bahwa sebenarnya situasi musuh kita itu takut menghadapi kita? Tapi kenyataannya bahwa kita yang justru takut menghadapi situasi, menghadapi musuh, menghadapi tekanan. Kita tidak mengerti. Saya ambil contoh, sebenarnya segala keputusan yang kita buat itu menentukan dari tindakan kita. Ini besi, saudara. Anggap aja besi, karena nggak keseluruhannya dari besi. Kalau saya boleh tanya, saya taruh di atas air, kira-kira tenggelam nggak? Tenggelam. Kalau saya lepaskan di udara, kira-kira jatuh nggak? Jatuh. Normalnya, pada umumnya orang-orang akan bilang bahwa besi itu kalau ditaruh di atas air pasti tenggelam. Kalau dilepaskan di udara pasti jatuh. Pada umumnya seperti itu. Untungnya bertahun-tahun yang lalu ada orang-orang yang punya pikiran gila dan berpikir, enggak, besi itu bisa di atas air. Enggak, besi itu bisa di udara. Enggak perlu jatuh. Karena pikiran yang seperti inilah, makanya kita bisa melihat ada kapal laut dan ada pesawat udara. Karena apa? Karena ada orang-orang yang memutuskan di dalam pikirannya, bilang bisa. Tahukah saudara, ketika kita berkata tidak bisa, otak kita akan berhenti berputar. Oke, nggak bisa. Tapi kalau kita bilang bisa, ini akan terus berpikir bagaimana caranya untuk cari jalan keluar. Saudara, orang yang nggak kenal Tuhan aja tahu. Coba saudara baca di dalam kitab Kejadian waktu manusia membangun menara Babel. Tuhan bilang begini, mulai sekarang apa yang dipikirkan oleh mereka manusia, kata Tuhan, itu bisa terlaksana. Mereka sedang merencanakan membangun sesuatu yang menentang kehendak Tuhan. Tuhan sendiri akui bahwa pikiran manusia itu sanggup. Lalu kenapa kita yang sebagai anak-anak Tuhan, yang firman Tuhan katakan all things are possible, segala sesuatu itu mungkin dan bisa dilakukan karena Kristus yang memberi kekuatan kepada kita.
Kenapa justru kita yang takut menghadapi situasi? Kenapa kita mesti gugup menghadapi suasana? Kenapa kita gugup menghadapi musuh-musuh kita? Kenapa? Kita nggak perlu takut, itu sebabnya Tuhan katakan. Yang kedua, andalkan Tuhan. Setelah mengandalkan Tuhan, firman Tuhan katakan, jadi kuat dan jadi berani. Itu adalah keputusan saudara, bukan keputusan Tuhan. Bukan Tuhan yang menjadikan saudara kuat, tapi keputusan saudara. Kalau saudara mau jadi kuat, maka saudara akan menjadi kuat. Tuhan akan memampukan saudara. Ingat baik-baik, ketika keputusan untuk melakukan yang salah itu bisa dilakukan, apalagi ketika saudara mau mengandalkan Tuhan. Apalagi ketika saudara memutuskan untuk menjadi kuat, mau melakukan kehendak Tuhan. Musuh saudara sebenarnya udah takut. Saya waktu kemarin di Busan, murid-muridnya bilang, teacher katanya, nonton dong katanya. Saya bilang, nonton apa? Oh, waktu itu saya suka film-film yang berdasarkan kisah nyata, jadi saya edit film Conjuring, saudara. Ada beberapa yang mungkin udah ini. Saya edit filmnya lalu saya putar, wah gini semua. Saya bilang yang murid-murid yang lain bilang, kok nggak takut teacher katanya gitu. Loh, saya nggak takut, habis itu film itu waktu dibuat ya banyak orang di belakang. Ada sutradaranya di sini, ada yang itu, wah merusak momen aja mereka. Saudara, kenapa kita seringkali begini ya? Kita merasa takut sama setan gitu, maksudnya sama iblis, karena kita kita nih manusia yang penuh dengan dosa dan segalanya, jadi kita sering mudah untuk ditipu dan sebagainya. Saudara, harusnya bukan kita yang takut terhadap cobaan, bukan kita yang takut kepada iblis. Iblis itu yang takut sama kita. Saya bingung, saudara. Bagaimana caranya, nanti saya sampaikan yang berikut setelah bagaimana caranya untuk bisa kita tidak takut menghadapi situasi. Saudara, yang ingin saya sampaikan begini, harusnya sebagai anak Tuhan itu begitu bangun buka mata, itu iblis itu justru takut melihat kita bangun, saudara. Aduh, dia bangun lagi. Gitu. Dia udah tahu kalau kita bangun kita iblis pasti babak belur, benar nggak? Jangan sampai kalau kita buka mata iblis malah, woi mantep dia bangun lagi. Jadi kebalikan, saudara. Ini yang saya suka bingung, kenapa ya, maksudnya kenapa kita justru iblis itu takut menghadapi kita, karena kita punya senjatanya. Kita lihat yang ketiga, senjatanya cuma satu, saudara. Kadang-kadang kita kalau menghadapi kuasa kegelapan gitu, kita wah banyak cara dipakai, ada yang macam-macam, ada yang sampai beginilah segala. Firman Tuhan bilang senjata kita menghadapi kuasa kegelapan itu cuma firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan. Kalau saudara melihat nanti di dalam perjalanan bangsa Israel, Tuhan mengajarkan dengan cara yang sangat sederhana, unik tapi luar biasa. Waktu Yesus menghadapi iblis, menghadapi cobaan dari iblis, apa yang Yesus lakukan? Yesus nggak bilang, dalam namaku pergi. Enggak, saudara. Enggak seperti begitu. Tuhan Yesus nggak berdoa panjang lebar. Firman Tuhan katakan, ada tertulis. Cuma itu yang dia bilang. Ada tertulis. Bukankah perlengkapan senjata rohani salah satunya adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan, saudara. Firman yang kita baca ini adalah senjata buat kita. Berapa banyak di antara kita yang menggunakan waktu kita untuk baca firman Tuhan? Saya sedih karena begini, ada Alkitab yang masih lengket, saudara, karena nggak pernah dibuka. Padahal itu senjata, saudara, my goodness. Itu senjata buat kita. Firman Tuhan itu perlu dibaca. Nah, saya kasih gambaran sedikit begini deh. Umur manusia sampai berapa tahun? 70 sampai 80 tahun ya. Gitu ya, firman Tuhan bilang sekitar segitu. Ya rata-rata katakanlah segitu. Satu hari kita tidur berapa jam? 8. Untuk amannya kita bilang 8. Kalau lagi libur bisa 12, 15 jam. Pingsan, saudara, bukan tidur. 8 jam satu hari. Itu nggak terhitung kalau misalnya bayi tidur lebih lama lagi, bisa 15 jam tadi. Kalau misalnya untuk tidur aja, oke,
manusia itu adalah makhluk roh yang memiliki jiwa menempati tubuh, benar kan ya? Jadi tubuhnya kita ini, daging kita ini, ketika kita mati ini sebenarnya udah bukan manusia lagi. Ini mayat, bukan manusia lagi. Kalau misalnya itu manusia, masa sih orang kalau udah meninggal ada yang nangis, oh dia pergi, lah ini ada di sini, gitu kan? Karena tubuhnya bukan manusia lagi, orangnya udah nggak ada. Kira-kira seperti itu, karena manusia itu adalah makhluk roh. Nah pertanyaan saya sekarang gini, ketika kita tidur itu untuk kebutuhan apa? Tubuh, jiwa, atau roh? Tubuh. Berapa jam satu hari? 8 jam. Pernah ada yang hitung nggak selama 70 tahun hidup itu, tidur itu kira-kira berapa lama? Kalau satu hari 8 jam. Saya udah pernah hitung, kurang lebih 23 tahun lebih. Cuma untuk tidur. Gitu. 70 tahun kita untuk tubuhnya kita, itu 23 tahun tuh dipakai untuk tidur aja. Belum termasuk untuk jalan-jalan, untuk mana lagi, untuk belajarnya belum, untuk dan lain-lain, saudara. Ada yang pernah itu kalau misalnya baca Alkitab cuma waktu ke gereja aja. 1 minggu 1 kali baca Alkitab. Saya mau tanya, ketika kita membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan itu untuk kebutuhan tubuh, jiwa, atau roh? Roh. Yang hidup selama-lamanya siapa? Tubuh, jiwa, atau roh? Roh, iya kan? Makanya saya suka nggak kaget lagi gitu ketika menghadapi tantangan, kita bingung kelabakan gimana ya. Padahal firman Tuhan sudah memberikan jawaban. Kalau kita memberi banyak waktu untuk membaca, saudara, memang saya harus akui praktikalnya untuk baca firman Tuhan itu nggak gampang, saudara. Saya beberapa kali tepar, saudara. Akhirnya saya akalin, lain kali kalau misalnya mau baca Alkitab, jangan begitu pulang sampai rumah, makan, habis itu udah mandi, udah selesai, begitu mata udah begini baru baca Alkitab. Iya jelas aja, blek langsung ambilnya, selesainya besok. Saya biasanya kalau mau baca Alkitab, begitu sampai masih seger, mandi gitu. Kalau bisa sebelum makan baca dulu gitu. Nggak usah panjang-panjang, nggak usah inilah, bikin impian yang terlalu banyak gitu. 1 hari 50 pasal gitu. Bisa tepar sendiri cuma gara-gara. Saya 1 pasal aja cukup. Baca dengan suara yang terdengar. Saya baca dengan suara yang terdengar karena apa? Kalau kita dengar itu lebih tertanam. Nah, gimana kalau pagi-pagi? Pagi-pagi saya taruh alarm nggak di samping, saudara. Saya taruhnya di atas lemari. Gitu. Jadi begitu bangun, begitu dengar kelabakan nyari ada di mana, jalan dulu, saudara. Soalnya kalau di samping tinggal plepek gitu langsung tidur lagi. Saya bangun, jalan, ambil alarm, begitu dimatiin langsung. Ini otak udah dilatih ke kamar mandi. Begitu sampai kamar mandi, cuci muka, baca Alkitab. Seperti itu, saudara. Perlu kita mengetahui firman Tuhan karena senjata kita adalah firman Tuhan, saudara. Senjata kita. Firman Tuhan katakan Yosua 1 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu kata firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ke-3 dikatakan, orang yang merenungkan Taurat siang dan malam, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, apapun yang diperbuatnya akan berhasil, kata firman Tuhan. Kunci kesuksesan ada di situ. Kenapa kita nggak pernah baca? Yuk kita lihat. Fokus pada firman Tuhan. Yosua diajarkan oleh satu pengalaman, saudara. Kita lihat di dalam Yosua pasal yang ke-3. Oke, Yosua 3 ayat yang pertama. Untuk cepat aja ya, kita baca ayat yang ke-4. Yosua 1 ayat 3 ayat yang ke-4. Saya bacakan, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Waktu saya baca ini saya ketawa, saudara. Saya ketawanya gini, ini ada jutaan orang suruh ngikutin tabut perjanjian. Mereka masukin perbatasan Kanaan pada saat itu. Perbatasan itu dibatasi oleh sungai Yordan yang pada saat mereka menyeberang itu ketika sungai itu nggak bisa diseberangi. Begitu aja. Tuhan bilang gini,
Oke, kalau misalnya mau ini, ingat baik-baik ya, ikutin jaraknya 2000 hasta, jangan deketin. Soalnya apa? Kamu nggak pernah lewat jalannya, justru supaya kamu tahu, ikutin dari 2000 hasta. Saya ketawa karena saya hitung satu hasta itu berapa jauh. Setelah saya tahu, ternyata 2000 hasta itu jaraknya 900 meter, saudara. Pernah ada yang lihat orang dari jarak 100 meter sebesar apa? Segini, saudara. 100 meter. Lah coba bayangin 900 meter, Tuhan bilang jangan deketin gitu. Jangan deketin soalnya kamu nggak tahu jalannya. Itu mereka lagi membawa tabut perjanjian yang isinya apa? Iya. The Ark of Covenant itu ada loh perjanjian yang isinya firman Tuhan, 10 perintah Tuhan. Caranya gimana? Saya suruh ikutin titik dari jauh. Saya percaya saudara kalau misalnya ketika itu bangsa Israel lagi sementara ngikutin, terus ada yang sambil ngobrol, saudara. Begitu meleng dikit, kemana? Lu sih ngobrol-ngobrol. Begitu saudara kira-kira. Tuhan ngajarin bangsa Israel untuk fokus kepada firman Tuhan. Menghadapi sesuatu yang baru, pertama andalkan Tuhan. Kemudian yang kedua menjadi berani, dan ketiga fokus kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, lakukan saja, saudara. Mereka terfokus kepada satu titik di depan dan tidak ada yang melihat ke kanan dan ke kiri. Mereka lihat ke depan. Tahu apa yang menyebabkan macet di jalan tol? Bukan kecelakaan. Orang yang melihat kecelakaan. Itu kalau di Indonesia gitu. Kalau misalnya ada satu bantu, terus habis itu selesai, yang lain jalan aja, ya udah beres. Tapi gara-gara ngikit ngeliatin gitu, mereka nggak sadar, ngikit sedikit gitu, yang belakang udah sampai, ada apa sih? Menghadapi sesuatu yang baru, saudara, jangan nengok kiri kanan. Namanya baru ya pasti ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang salah, ada yang biasa aja, saudara. Normal di mana-mana, namanya juga lagi penyesuaian, benar nggak? Seperti itu, kalau misalnya kita sibuk lihat kiri kan, ini sih firman Tuhan yang hilang, saudara. Amin. Hal itu yang saya sampaikan pada sore hari ini. Yang pertama, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Yang kedua, jadilah kuat. Bagaimana saudara jadi kuat? Baca firman Tuhan, saudara. Fokus kepada firman Tuhan, dibaca Alkitab itu. Itu akan memberikan kekuatan, saudara. Ketika saudara lemah, saudara bisa bilang begini, ada tertulis, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ketika saudara sakit, saudara bisa katakan, ada tertulis, bilur-bilurnya menyembuhkan aku. Amin, saudara. Ketika saudara ucapkan firman Tuhan, itu sebabnya Alkitab kita dikatakan sebagai perjanjian. Karena Alkitab firman Tuhan adalah janji. Kalau saya janji sama anak saya bilang, Joshua, besok kita mau berangkat jalan-jalan ya. Kalau mau bangunin ke sekolah itu susahnya minta ampun, saudara. Tapi kalau bilang jalan-jalan, bangunnya udah gak pakai alarm, bangun duluan, saudara. Saya nggak ngerti gimana itu alarmnya anak-anak ya, gitu. Kalau udah dijanjiin, ntar kalau misalnya bapaknya masih tidur, dia ketok-ketok, Pak katanya mau jalan-jalan. Kenapa kita nggak gitu sama Tuhan? Ketika kita lemah, Pak, katanya, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Pak, katanya, kalau satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Ini kunci. Ambil waktu untuk dibaca. Kita tundukkan kepala. Sama-sama menyanyikan pujian ini. Mari kita bangkit berdiri sekarang. Mata kita tutup. Tertuju padamu.
masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti Lain perjamuan kudus mempersiapkan diri. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biar kami selalu mengandalkan Tuhan, menjadi kuat dan berani, fokus pada firman Tuhan, sehingga apa saja yang kami perbuat berhasil, dan perjalanan hidup kami beruntung di musim yang baru. Dan sekarang kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Kami mau bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Engkau mengurapi para pelayan Tuhan yang akan membagikan roti dan anggur. Dan kami semua yang hadir hari ini, saya ajak saudara untuk berdoa secara khusus kepada Tuhan sebelum menerima roti dan anggur. Kalau ada dosa yang saudara belum akui dulu di hadapan Tuhan. Pastikan hati nuranimu murni untuk menerima roti dan anggur, untuk mengingat akan kasih Tuhan, akan pengorbanan Tuhan, akan salib Yesus yang telah menebus dosa-dosa kita. Saudara boleh duduk, roti dan anggur dibagikan. Mataku tertuju padamu, senang hidupku serahkan padamu. Bimbing aku, bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Bagi yang sudah mendapatkan roti dan anggur, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan Yesus Kristus kepada kita, supaya kita yang seharusnya binasa, kita beroleh hidup yang kekal karena iman kepada Yesus. Percaya, mari makan tubuh Kristus dengan penuh kasih dan hormat dalam nama Yesus. Tubuh Kristus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, tubuh Yesus terpecah, darahnya
mengalir, supaya oleh bilur-bilurnya kita semua menjadi sembuh, ditahirkan dari segala dosa dan pelanggaran. Percayakah saudara akan hal ini? Mari minum dengan penuh iman dan kasih darah Yesus, dalam nama Yesus. Angkat suaramu, ucapkan terima kasih Yesus buat tubuh dan darahmu. Yesus, Terima kasih. Terima kasih ya terima kasih. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat pengorbanannya. Segala dosa dan pelanggaran kita ditimpakan kepadanya, supaya kita memiliki hidup yang kekal. Kita memiliki kepastian hidup kekal bersama Yesus selama-lamanya. Oh, terima kasih. Dia mengangkat kita. Oh, Dia memahkotai kita dengan kebaikan dan rahmat-Nya. Yesus baik. Pandang salib Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Yesus. Kau baik Tuhan. Kami akan selalu ingat akan kasih. Kami akan selalu ingat akan pengorbanan-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus terima kasih. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Thank you for your love. Thank you for your grace. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang memeteraikan tubuh dan darah-Mu dalam hidup kami, buat kami semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Dan sebentar kami memberikan persembahan sebagai bukti ucapan syukur, penghormatan kami kepada Tuhan. Kau memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang mengelola, yang membagikan, dan juga kami semua yang memberi dengan sukacita. Inilah waktu untuk kami menabur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Kita akan lakukan persembahan. Ada amplop di warta jemaat saudara. Kalau saudara belum dapat amplopnya, bisa minta sama pelayan Tuhan. Pak Freddy dan Bu Sali akan membagikan amplop kepada saudara, dan kantong persembahan bisa mulai dibagikan. Kami segenap keluarga besar Bethany International Church GBI yang ada di Korea ini mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan firman Tuhan Bapak Herman Walker Wenas. Saudara, kita semua diberkati, amin. Amin. Ya, mempersiapkan kita untuk sebuah musim yang baru, karena memang bulan ini sudah masuk mau musim winter ya, musim dingin, jadi harus persiapan dengan sesuatu yang baru. Ya, jangan sampai jatuh sakit, jaga kondisi tubuh. By the way, tadi Fedi, song leader kita sebenarnya kurang enak badan gitu ya. Tetapi puji Tuhan oleh kasih karunia dia bisa melayani ya bersama dengan tim pujian penyembahan. Kita beri tepuk tangan untuk tim pujian penyembahan hari ini yang luar biasa.
Oh ya, cawan-cawan bisa dikumpulkan lagi kepada Ibu Tuni, jangan dibawa pulang sebenarnya. Oke, cawan-cawan bisa dikumpulkan. Baik, kita mau menyambut saudara kita yang baru pertama kali hadir hari ini. Ada pasangan yang lagi honeymoon. Pak Andre, silakan memperkenalkan diri Ibu. Boleh bangkit berdiri, memperkenalkan diri kepada kita semua. Nama saya Inggra, saya dari Jakarta, lagi liburan di sini dari tanggal 4 sampai tanggal 15. Oke, Ibu Inggra. Sampai lagi keluar. Oke, Ibu Inggra dan Pak Andre, betul ya, lagi liburan honeymoon, saudara. Iya, lagi bersemi-semi. Baik, welcome to BIC Korea ya dari Jakarta ya. Kampung kita ucapkan selamat datang. Oke, saudara, terus dukung acara Natal kita ya, tanggal 22 Desember kita akan melakukan Natal bersama, akan dilayani oleh Pastor Peter Cho dari Gimpo Full Gospel Church ya. Kita sama-sama mau mendukung di dalam doa. Dan puji Tuhan, saudara sekalian, kita boleh sama-sama bangkit berdiri yuk. Kita mau mengakhiri kebaktian kita hari ini dengan ucapan syukur, dan setelah doa berkat nanti saudara bisa ke lantai 6 untuk berfellowship. Ada roti, ada minuman ya, bukan anggur. Ada roti, ada anggur. Itu tadi perjamuan kudus ya. Ada roti dan ada susu ya. Biar gemuk, biar sehat. Oke, baik saudara, mari sama-sama kita berdoa ya. Bapak, Engkau baik, terima kasih untuk hamba Tuhan Pak Herman Wenas yang sudah melayani kami. Kami berdoa, Tuhan, biarlah kebajikan dan kemurahan Tuhan terus mengikuti kemana hamba-Mu pergi sebagai misionari yang Kau utus. Tuhan, berkati juga keluarganya dan rencana Pak Wenas kembali ke Jakarta tanggal 18 November. Kami doakan kasih karunia Tuhan nyata melimpah perjalanan sampai ke Jakarta, lalu kembali lagi ke Korea dan menunaikan tugas. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan, untuk Fedi, untuk Bu Yeni, untuk Stefani, untuk Eva, untuk Henry, untuk Kevin, untuk Pak Freddy, untuk Bu Sali. Terima kasih Tuhan untuk para pelayan yang mengasihi-Mu Tuhan. Engkau menyempurnakan pelayanan mereka Tuhan. Biarlah hasrat mereka selalu dipuaskan oleh limpah rahmat anugerah dari Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus untuk Pak Andre dan Ibu Inggra yang boleh hadir bersama kami hari ini, dan liburan selama beberapa hari di Korea biarlah menjadi liburan yang berkesan Tuhan. Karena Engkau hadir dalam hidup mereka Tuhan. Perjalanan mereka Tuhan, mereka boleh menikmati suasana yang indah di Korea ini sampai mereka kembali ke Jakarta dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat teman-teman kami yang hadir hari ini. Kau menguatkan yang lemah, Kau menyembuhkan yang sakit, Kau membebaskan yang terikat, Kau membawa kami siap Tuhan memasuki musim yang baru. Firman-Mu membekali setiap kami. Kami berdoa terus untuk gembala pembina kami Pak Niko dan keempat wakilnya, senior pastor kami Pastor Johan, overseer kami Pastor Harun dari Bethany Church Singapura. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, biarlah Tuhan terus menaruh pewahyuan, visi. Engkau terus mempertajam pendengaran mereka, sehingga mereka boleh membawa umat yang dikembalakan terus ada dalam pusat kehendak Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk gereja Namdaemun yang sudah menyediakan tempat untuk kami. Berkati gereja ini. Juga untuk Korea Selatan, negeri di mana kami boleh tinggal. Kami memberkati Korea Selatan dalam nama Yesus. Turunlah hujan pertobatan, keselamatan, doa yang kuat, penyembahan, pujian, gereja-gereja yang unity, kesejahteraan bukan hanya secara materi tapi juga secara spiritual, secara rohani. Korea boleh dibangkitkan lagi seperti yang pernah Kau lakukan beberapa waktu sebelumnya. Kami juga terus berdoa untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk negara tercinta kami Indonesia. Kami tahu Tuhan hari-hari ini mata-Mu sedang tertuju kepada Indonesia. Kami memberkati bangsa Indonesia untuk setiap aspek sosial, politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, keuangan, bisnis. Semua yang ada Tuhan, biarlah Engkau bertahta. Biarlah pemerintahan yang takut akan Tuhan. Curahkan hujan keselamatan, pertobatan untuk 33 provinsi yang ada Tuhan. Dan kami percaya Indonesia terus sedang mengalami pembaharuan dan transformasi yang sejati di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar kami akan pulang, kami mau fellowship satu dengan yang lain ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati kami, dan kami mau buka hati, dan kami mau terima berkat yang sejati yang dari Tuhan. Mari buka hati dan tengadahkan kedua belah tangan-Mu. Terimalah kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, pengorbanan, pertolongan, kebaikan, kasih dari Tuhan Yesus Kristus,
yang kekal, yang abadi, dan persekutuan sukacita yang hidup bersama dengan Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan langkah hidupmu. Apa saja yang kau perbuat berhasil dan perjalanan hidupmu beruntung. Dari sekarang sampai Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus semua yang mengasihi Tuhan dan diberkati sama-sama berkata, Amin.